Anjir. Anjir. Lah itu kan paling kasar. Jadi masuk ke taraf yang haram. Kok bisa nyaman sama asik dengan hafalan nih? Bagaimana kan? Ya, pertama namanya kenyamanan itu pertama pemaksaan kan. Sehingga pemaksaan itu menjadikan kita nyaman. Sehingga setiap hari harus dipaksa untuk deres lah. Hasil dari paksaan itu akhirnya menjadi nyaman. Sehingga satu hari saja tidak deres itu terasa kayak ada yang aneh gitu. Ya hujratan dhammad jamal Muhammadin hawaiti kariman sayyidan kamilan badra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami. Kali ini kita akan membahas terkait yang lagi hot di kancah masyarakat anak-anak muda milenial, Bahasa gaul. Gen Z. Gen Z kali ini dengan temanya bagaimana hukumnya terkait bahasa anjir, anjay, Anjrit. ancrit, sama apa itu panggilan itu ya. Ada cok atau bagaimana Pokoknya itu. bahasa gaul lah. Pokoknya bahasa gaul, bahasa yang memang digunakan anak-anak muda zaman sekarang untuk berdialek secara biasa, Secara biasa. secara seharian, Pak. Oke, Kang Bahar, Oke. langsung saja. Oke, teman-teman, kali ini akan dijawab langsung oleh Kang Bahar. Sebelumnya, untuk lebih semangat lagi ke depannya kita membuat konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan kepada teman-teman terdekat supaya apa yang kita sampaikan pada konten kali ini bisa bermanfaat bagi sesama. Oke, Kang Bahar, langsung saja pertanyaan tadi, menurut panjenengan gimana itu terkait bahasa-bahasa yang digunakan anak-anak muda, khususnya Gen Z di era sekarang ini sering menggunakan kata anjir, anjay, ancrit. Nah, ini bagaimana menurut panjenengan, Kang? Silakan. Ini membahas tentang bahasa gaul ya. Bahasa gaul ini kan relatif, Bang. Di bahasa gaul nantinya itu seperti anjay, anjrit, atau anjir ya. Ada 3 bahasa gaul. Nah, ini tergantung tingkat kekasarannya. Tingkat yang paling kasar nanti masuknya ke taraf haram. Nah, tingkat yang paling halus nanti masuknya ke taraf makruh. Ya. Tapi kata-kata ini kan apa ya? Tergantung daerah masing-masing. Tergantung situasi juga, Pak. Iya. Kalau anak gaul sekarang jika memakai kata-kata seperti anjay, anjir, dan anjrit, ini kan tidak ofensif. Artinya tidak menyerang perasaan, juga malah lebih mendekatkan kan, tergantung bahasa akrab gitu ya. Ya, bahasa akrab. Nah, ini seperti kata anjir, ini paling kasar. Karena kan itu mungkin serapan dari kata anjing atau apalah. Nah, jadi ini tingkatannya paling kasar. Kalau apa? Anjir. 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 Kalau yang anjay ini paling halus. Paling halus. Kalau yang anjrit ini berada di tengah-tengah. Ada semi, paling berat, Ya. ada yang ringan juga. Apalagi cuk. Waduh. Iya ini kita sering yang ini memang. Kon ya apa cuk? Iya. Bahasa akrab itu kadang-kadang juga sering kita dengar itu panggilan-panggilan akrab, cuk. Lagi apa, cuk? Nah, gitu seperti itu. Jadi ini berarti ada 3 substansi yang dimana ada kelas berat, kelas menengah, sama kelas ringan. Nah, ini kita bedah satu persatu, Kang. Sepakat ya? Kita bedah satu persatu. Yang ringan dulu, Kang. Ya. Nah, yang ringan. Sebenarnya ini sama saja. Cuma kan tergantung daerah tersebut loh. Bahasa seperti ini tuh yang paling kasar yang mana? Yang paling halus yang mana? Nah, tapi kan di daerah kita ini, Balongan Indah ini, itu memang paling kasar ya anjir, karena lebih dekat kepada serapan kata anjing kan. Terus anjrit ini di tengah-tengah. Kalau anjay ini malah lebih lucu kan.
anjay. Anjay. Saat kita kagum dengan sesuatu, duh, wingi berentuk juara siji ya, anjay. Juara. Nah, ini sesuai dengan keterangan yang ada di Ihya Ulumuddin. Kitabnya referensinya Ihya Ulumuddin. Referensinya Ihya Ulumuddin jilid 2 halaman 320. Wa hadhil ibarat mutafawitatun fil fahsi wa ba'duha afhasu min ba'd wa rubbama ihtalafa dzalik bi adatil bilad. Nah, kalimat ini berbeda-beda pada tingkat kekasarannya atau ketidakpatutan, di mana beberapa lebih buruk daripada yang lain. Nah, artinya tadi terserah tingkatan kekasarannya atau tingkat kepatutan kata-katanya. Ini juga termasuk di wilayah-wilayah juga membedakan juga. Iya, sesuai keterangannya warubamah talafadalik bi adatil bilad. Jadi berbeda-beda pada budaya di berbagai daerah. Oke. Jadi ini hukumnya ini juga termasuk harus menghitungkan kearifan lokal juga, Kang ya. Tergantung adat juga, kebiasaan di setiap daerah tersebut. Oke, lanjut, Kang. Wa awalihuma makruhatun wa awahiruha mahturatun wa baina darajatun yataraddadu fihi. Jadi tingkat terendah hukumnya atau yang lebih halus itu tarafnya hanya sampai ke makruh saja. Yang paling halus seperti anjay tadi. Oh, anjay yang paling halus itu makro ya, Kang? Iya, di daerah kita kan paling halus. Khususnya ya. di daerah Rembang ini ya, Kang ya, di Jawa Tengah katakanlah. Yoi, men. Oke. Oke, ini maksudnya anjay makro. Tarafnya makruh. Oke, dilanjut yang tadi Dan ancrit ya. Kalau yang paling paling kasar, Paling kasar. seperti anjir. 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 Lah itu kan paling kasar. Jadi masuk ke taraf yang haram. Oke. Adapun tingkat tengah-tengahnya seperti anjir tadi, ini masih menjadi perdebatan. Masih menjadi perkhilafan juga. Perdebatan masalah hukumnya. Berarti yang sudah pasti ini yang anjay ini makro. Kalau di sini ya. Kalau Karena paling halus. paling halus. Oke. Yang paling kasar tadi anjir. Ini masuknya ke anjir haram karena haraman. Karena paling kasar. Paling kasar. Oke. Di sini sebelumnya kita harus juga menanyakan kepada teman-teman kita juga, Kang. Ini ada Kang Arman. Oke. Ini Arman mau dibawa kemana atau Arman apa ini? Oke, Kang Arman. Ini sesuai dengan pengalaman saja ini, Kang. Sebagai seorang pemuda milenial Gen Z, milenial. Nah, ini terkait bahasa-bahasa kasar tadi sering dengar juga, Kang ya? Iya, sering dengar juga. Oke, sering dengar. Jadi menurut panjenengan di wilayah ini termasuk yang paling kasar itu ya. Oke. Menurut jenengan gimana itu terkait bahasa tadi yang sudah disampaikan Kang Bahar tadi? Ya, menurut saya yang paling kasar itu malah yang anjir lah. Iya, yang anjir memang sering ya. Iya, sering. Bukan anjir itu kayak apa ya? Kayak menyamakan kita dengan hewan. Anjir, lakuan anjir. Kayak gitu loh, kok rasanya gitu nggak enak ya itu ya. Masih ada menyakiti ya kan. Karena kita kearifannya di Jawa Tengah juga yang terkenal sedikit halus juga ini. Oke. Ini juga ada Kang Faizin. Nah, Kang terkait bahasa tadi. Nah, ini ada referensi lain mungkin dari Kang Faizin atau mungkin ada penambahan atau mungkin ada tanggapan juga. Ini perlu juga ini Kang Faizin. Monggo, Kang. Memandang bahasa ini seperti apa gitu, Kang? Ya, karena di era sekarang milenial ya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu tergantung apa ya? Kumpulan menurut saya. Gerombolan itu. Oke. Biasanya kalau teman udah terlalu akrab, biasanya itu dipanggil anjir itu udah agak sakit hati. Sudah agak sakit hati. Sebagai bahan keakraban. Iya, bahan keakraban, malah semakin erat hubungan itu. Iya. Dan tidak menyakiti hati orang lain juga. Orang lain. Oke. Berarti kalau anjir ini juga masih tergantung itu ya. Iya. Situasi juga nanti levelnya kekasarannya. Oke. Tapi kalau di wilayah kita kan ambilnya sampling mayoritas ya, Kang ya. Mayoritas. Kita sampling mayoritas dan alhamdulillah ini ada tabirnya juga, ada referensi yang jelas juga. Yang penting itu, Bang, nggak ikut-ikut trennya orang fasik. Kan ada sebuah hadis dari Ibnu Umar
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi. man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi ketika kita menyerupai tren-tren orang fasik, itu termasuk orang-orang tersebut juga. Jadi Berarti- untuk menghindari tersebut, jangan mengikuti tren-tren yang sedang tren yang menyalahi aturan syariat atau agama. Oke, berarti yang menyerupai ini juga bisa dikatakan sama juga ya Kang ya. Tidak ada bedanya berarti secara hukum Islam. Oke, Kang Faizin, terima kasih. Kang Khalil, terima kasih. Ini sebelumnya ini, kenapa kok ada Kang Faizin? Nah, kenapa kok ada Kang Arman ya? Kang Arman, kenapa kita ditemani dua orang ini? Ternyata gini, teman-teman semua. Teman-teman kita ini juga biasa melakukan musyawarah bersama kita di Ahlus Sofa. Kalau di sini dibincang baik-baik. Dan ini salah satu perkenalan kita kepada teman-teman semua. Kang Khalil ini adalah vokalis. Suaranya sedikit merdu dibandingkan kita-kita yang sedikit merusak dunia ya. Oke. Nah, ini Kang Faizin, ini backgroundnya ini santri ya, santri juga. Terus sama kan sama Kang Bahar, cuman dia punya basic yang tidak dipunyai Kang Bahar ya. Ini punya hafalan Kang. Punya hafalan Quran. Wah, luar biasa, termasuk hafid ini Kang Faizin. Oke Kang, sebelum kita tutup acara ini, kita di konteks yang lain juga terkait bagaimana Kang melihat milenial yang semakin sibuk dengan bahasa anjir bla 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 tadi. Nah, ini motivasi untuk dialihkan ke arah menghafal Quran seperti panjenengan. Nah, gimana Kang Faizin? Silakan motivasinya untuk teman-teman Atau trik, milenial. Iya, trik. supaya cepat untuk hafal Al-Quran. Oke, trik cepat menghafal Al-Quran. Iya, untuk di era yang zaman sekarang milenialnya luar biasa ini kan. Dikuasai gen Z ini ya. Oke, silakan Kang. Ya, yang pertama memang hafalan Quran itu tidak mudah. Harus perlu istiqomah. Yang nomor satu itu istiqomah sih. Nah, untuk memancing gen sekarang ya, Gen Z, untuk memancing Gen Z sekarang untuk menghafal Quran itu pertama harus pendekatan sih dari yang menghafal Quran itu. Oke. Kita harus menjadi orang yang asik untuk mereka, Untuk mengajak mereka ikut di dalam penghafal gitu ya. Iya. Oke. Terus trik untuk cepat hafal ini Kang. Karena termasuk cepat juga ini Kang Faizin ini. Sehari bisa 10 lembar katakanlah. Misal Kang. Kenapa Kang? Kemarin pas pengalamannya panjenengan ketika menghafal Al-Quran satu hari minimal berapa Kang minimal? Ya, cerita saja lah Kang. Kalau saya pribadi satu hari satu halaman. Oh, satu halaman, masya Allah. Saya satu ayat saja kadang kualik kuolak. Waduh, oke Kang, luar biasa. Satu halaman Kang ya. Terus triknya itu apa itu kok bisa secepat itu satu halaman itu? Ya harus penuh pengulangan Kang. Memang setiap orang itu punya kapasitas otak itu berbeda-beda. Ya itu harus sering diulang. Sering diulang, Ya. dideres ya Kang ya. Minimal Dideres. satu ayat diulang 10 kali. Oke. Atau berapa kali. Itu Oh, setiap gitu. orang itu punya Oke, metode oke. masing-masing. Berarti triknya adalah kalau kita ingin mudah cepat menghafal Al-Quran, ini tips dari Kang Faizin, ini satu ayat diulang 10 kali, bisa sampai lebih gitu. Oke, diulang-ulang saja, dibaca, diulang lagi gitu. Oke. Saya Itu. mau tanya Bang. Mau tanya tentang Kang Faizin ini kok bisa nyaman sama asik dengan hafalan, bagaimana Kang? Ya pertama namanya kenyamanan itu pertama pemaksaan Kang. Sehingga pemaksaan itu menjadikan kita nyaman. Sehingga setiap hari harus dipaksa untuk deres lah. Hasil dari paksaan itu akhirnya menjadi nyaman. Sehingga satu hari saja tidak deres itu terasa kayak ada yang aneh gitu. Oke, berarti ini masuknya ke keterbiasaan itu. Ah, sama seperti slogan kita ya kan. Lebih baik dipaksa pintar daripada ikhlas dalam kebodohan. Luar biasa, luar biasa. Cukup sangat memberikan motivasi bagi kita. Terima kasih Kang Faizin. Oke, luar biasa. Lalu itu Bang, motivasi Kang Faizin sendiri kok Untuk bisa istiqomah, atau siapa yang memotivasi sih kok bisa untuk menghafal sampai 30 juz ini loh? Motivasinya apa? Pertama mondok memang saya pribadi ya, motivasi terkuat saya itu orang tua saya. Oh sih.
Keren. karena beliau udah berjuang demi kita kan ya. Lah kita sebagai anak kan untuk timbal balik sebagai itu. Luar biasa. Harus juga bisa lah membanggakan mereka dan Luar orang tua biasa. kita. Itu pertama motivasi saat saya mondok itu. Oke. Oke, Kang Faizin sangat menyentuh hati. Menyentuh. Oke, Kang. Terima kasih Kang Faizin, terima kasih Kang Bahar. Ini sebelumnya ada teman satu ini belum menunjukkan kebolehannya. Bisa satu selawat, satu potong saja untuk kita nikmati bersama. 1 kiroah. Satu kiroa. Oh, oke. Kiroa yang mungkin menyentuh itu loh. Yang biasa di hari-hari Jumat itu ya. Oke, silakan Kang Arman. Kalau kiroah saya malu aslinya. Oh, enggak apa-apa, Kang, enggak apa-apa. Biasa aja. Oke. Soalnya suara saya sama di yang asli itu beda ya. Ya, kita cuma pengen mencoba mendengarkan luar biasanya itu. Satu suluk. riff saja lah ya. Ya jadi ini suluk ya hujratan ya. Oke. Siap. Sik. يا هجرة ضم الجمال محمد Allah. هويت كريما سيدا كاملا بدرا يا هجرة ضم الجمال محمد هويت كريما سيدا كاملا بدرا مضى الأمر مني يا محمد وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرة مضى الأمر مني يا حبيبي وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرة. Ya sudah Kang. Oke. Sangat indah alunan-alunan, memang kalau sholawat itu rasanya langsung menghadirkan Rasulullah di tengah-tengah kita, luar biasa. Sekian Kang. Ya. Oke, cukup sekian. Sementara pada sesi kali ini cukup memberikan inspirasi, motivasi, dan edukasi. Wah, satu season 3 inti sekaligus, luar biasa kali ini. Oke, Kang Arman, Ya. terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, Kang Faizin. Oke, Kang Bar. Kita jumpa di season berikutnya. Namun sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau bisa silakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang menonton video ini untuk komen saja. Kalau bisa kita jawab, kita akan jawab di season berikutnya dari kami. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.